Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jiva Wahyudia dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 12. Kali ini aku bakal nge-review video dari channel YouTube-nya Kama Tetra Art Project. Ini channelnya. Video yang aku review adalah digital theater yang judulnya adalah Pandemi Paranoid 19. Apakah ini dikemas dengan epic atau gimana? Langsung aja kita review. Tema dari digital theater ini adalah dampak dari pandemi. Untuk ceritanya sendiri itu tentang bagaimana sih kondisi umat manusia setelah adanya pandemi ini, baik dari segi psikologi, sosiologi, ekonomi dan sebagainya gitu. Bagaimana sih pola pikir, pola hidup mereka gitu yang berubah sejak adanya pandemi ini. Nah, adegan pertama ya disuguhkan dari teater ini tuh adalah dimana ada seorang wanita yang kayak tutup hidung sama mulutnya gitu, terus di sekelilingnya tuh ada yang orang yang pakai topeng nyeremin gitu. Nah, menurut aku di sini orang yang bertopeng itu adalah virus corona, dan si wanita ini tuh kayak jelasin kalau kita keluar rumah tuh harus hati-hati karena virus corona itu kan bisa nyebar lewat hidung dan juga mulut. Jadi kita kalau keluar rumah tuh harus pakai masker gitu, karena kita nggak tahu kan kalau virus corona itu bisa aja di sekeliling kita gitu tanpa kita sadari, bisa aja gitu. Terus adegan selanjutnya itu ada si dua virus ini ya, si dua virus corona ini tuh kayak apa ya, kayak nggak nari sih, kayak gini, kayak mau silat gimana gitu. Kalau di film kolosal tuh yang mau adu jurus gitu loh itu mereka tuh kayak gitu di tengah jalan gitu, di tengah keramaian, di tengah orang yang berlalu lalang kayak gitu. Terus kemudian ada juga nih si virus corona ini yang kayak deketin dagangan sayuran, dagangan makanan gitu. Terus si virus corona ini tuh yang kayak ngelilingi orang yang lagi jual beli sayur gitu. Terus si virus corona ini berada duduk di tengah-tengah antara dua orang. Nah, untuk aku itu gambarin kalau si virus corona ini nyebar keramaian yang tanpa kita sadari gitu. Kita bisa jawab nggak mungkin ada virus di sini, aman, bersih, tapi kita kan nggak tahu karena virus ini kan tak kasat mata gitu. Jadi si virus ini juga bisa aja nyebar lewat sentuhan. Jadi harus hati-hati kalau kita lagi beli makanan, beli sayuran kayak gitu kan habis disentuh-sentuh orang, jadi harus hati-hati. Nah, terus adegan selanjutnya itu ada orang yang pakai tertutup plastik gitu loh, mereka sambil jalan. Nah, itu ada 3 orang, mereka jalan tertutup gitu. Nah, menurut aku ini tuh gambarin kalau kita keluar rumah itu udah nggak bisa sebebas dulu, kita harus pakai baju yang tertutup gitu ya, pakai masker juga. Nah, jadi si plastik yang menutupi mereka ini menurut aku tuh adalah APD, alat pelindung diri, yang digunakan sama tenaga medis. Kan itu sangat penting banget ya gitu. Terus habis itu ada lagi adegan yang nayangin cuplikan-cuplikan berita gitu tentang kematian, dampak dari pandemi yang terus meningkat, terus yang kita harus memberlakukan lockdown, PSBB dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada si cewek gitu yang duduk di dalam ruangan gelap gitu sambil kayak ketakutan gitu aja, kayak gitu sambil nonton berita itu. Nah, dia tuh juga megang telur itu yang kulitnya tuh masih ada. Nah, dia tuh sambil ngelupas, terus belum selesai ngelupasnya kalau udah dia makan aja gitu. Nah, menurut aku di sini itu adalah gambarin kalau kita itu menerima berita itu ya udah menerima langsung, kita nggak filter dulu, kita nggak pikir kayak ini beneran real or fake gitu atau or hoax lah kayak gitu. Kita langsung percaya aja nih, kan bisa aja itu ada yang konspirasi gitu kan, kita kan juga nggak tahu, kita asal percaya aja ya kan itu kan datanya bener di berita lagi, berarti kan bener, tapi kita kan juga nggak tahu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati sama yang namanya berita, harus jangan mudah percaya lah, entah itu berita yang di TV, di sosmed, atau yang dibicarakan sama orang-orang di sekitar kita. Karena berita-berita yang kayak gitu tuh yang buat kita jadi ketakutan sendiri, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, kemudian ada adegan lagi, itu ada 2 orang yang pakai kepalanya gitu ya, ketutupan kresek, yang datengin si cewek ini yang lagi duduk. Nah, 2 orang itu duduk juga di sebelahnya si cewek ini. Nah, terus si 2 orang ini tuh ngomong gitu loh, ngomong beberapa kata yang ngungkapin perasaan semua orang yang lagi menghadapi si pandemi ini. Jadi misalnya ada yang ngomong teror, individualis, kemudian kecemasan, keterasingan, sendiri, kemudian sepi. Nah, ngomong kayak gitu.
monolog gitu loh, si dua orang ini bergantian. Nah, semua yang diungkapin itu kan apa yang kita rasain kan. Nah, seperti itu. Kemudian adegan selanjutnya itu mereka ini kayak tiba-tiba itu kayak garuk-garuk tubuhnya gitu, nggak garuk-garuk ya, yang kayak ingin gini-gini gitu lah, kayak ingin melepaskan sesuatu yang nempel di tubuh mereka. Menurut aku yang mereka tuh ingin melepaskan beban yang mereka rasakan, ingin bebas lagi kayak biasanya gitu loh, nggak yang harus diem aja, yang harus gini gitu, nggak yang seperti itu, yang kebebasan. Karena kita semua kan ingin bebas seperti biasanya. Nah, jadi mereka tuh kayak ingin melepaskan semua beban itu. Menurut aku mereka yang merasa kayak mereka yang apa ya, yang mereka mikir ini mikir itu, terus yang mereka bingung makannya nanti gimana, bingung kondisi keuangan, bingung nanti kalau aku corona gimana, nanti kalau aku keluar kenapa-napa gimana, yang seperti itu loh. Jadi mereka tuh ingin melepaskan semua pikiran negatif yang ada di dalam diri mereka gitu loh, tentang si pandemi ini gitu loh. Mereka ini bebas gitu. Nah, kemudian itu ada adegan lagi kalau mereka ini kayak ditutupin plastik gitu loh. Menurut aku ini tuh adalah mereka itu ingin bebas, ingin melepaskan semua itu, tapi nggak bisa. Kayak ada yang menggenggam erat mereka gitu loh, kayak mereka tuh nggak bisa gitu bebas, karena emang kondisi situasinya itu genting kayak gini, berbahaya gitu. Lagi kan di situ kan juga ada kayak garis-garis polisi gitu kan ya. Menurut aku itu adalah gambaran kalau sekarang kan kita lagi ngalamin PSBB, lockdown gitu. Nah, jadi itu yang membatasi kita gitu loh, yang ingin kita lepaskan, yang ingin kita tuh bebas, yang nggak pengen dibatasin gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi adegan yang si dua orang ini tuh yang pakai plastik itu kayak nari-nari gitu loh, nari-nari gitu. Nah, menurut aku itu ya itu tadi, mereka ingin kebebasan. Terus di belakangnya tuh ada si cewek itu ya, si cewek yang tadi kayak paranoid itu, dia tuh pegang piring, terus di dalamnya tuh ada telurnya. Nah, dia tuh sambil kayak nutuk mengetuk-ketuk gitu loh si piring ini. Kemudian si dua orang ini ya yang berplastik itu duduk terus langsung makan telur yang ada di piring itu. Menurut aku sih itu kayak sekarang itu kan ya itu tadi aku bilang lockdown, semua dari rumah, otomatis juga ekonomi dan segalanya terganggu gitu, jadi terhambat, jadi sulit gitu. Otomatis untuk kita beli bahan pokok, untuk kita menghidupi pangan dan segalanya itu jadi terhambat gitu ya kan. Nah, jadi kelaparan dan kayak gitu lah pokoknya, kekurangan segala hal. Oke. Nah, jadi menurut aku di sini itu adalah kondisi dimana semua orang yang hidupnya tuh bergantung sama orang lain, bergantung sama pemerintah gitu. Kayak bahan pokok, sembako, mereka gantungin sama orang lain, dari apa yang dikasihkan orang lain, apa yang dikasih pemerintah ke para masyarakat yang yang ekonomi terganggu ini, yang lagi kesulitan ini gitu. Aku seperti itu. Terus kemudian ada lagi adegan itu yang yang mereka itu bukan mereka, yang satu orang ya yang berplastik itu tuh ada di kuburan. Dia tuh kayak nyeso, terus tiba-tiba dia tuh tidur di atas kuburan gitu loh. Nah, aku di sini tuh adalah gambaran kalau kan sekarang nih di berita juga ada kalau orang yang meninggal terjangkit COVID itu ditolak gitu pemakamannya di beberapa daerah. Terus ada juga nih yang kayak orang yang meninggal karena terjangkit COVID itu yang menguburkan juga cuman orang yang ditugaskan gitu kan, cuma tenaga medis atau orang yang tertentu aja. Sekalipun pemakaman itu pun keluarga, sanak saudara dan semuanya itu jaraknya harus jauh gitu, nggak boleh mendekat gitu. Ngelayat juga nggak bisa yang seperti biasanya, pengajian juga nggak bisa yang seram biasanya kan, seperti itu. Nah, mungkin aku di situ. Jadi orang yang terjangkit COVID tuh kayak mereka tuh berangkat itu sendiri gitu, karena kan itu lagi sendirian tuh, terus dia kayak sedih, depresi gitu kan, terus tidur di atas yang lain. Menurut aku itu gambaran kalau orang yang terkena COVID yang meninggal itu kayak mereka tuh merasa mereka pergi itu sendiri gitu, tanpa ada keluarga, tanpa ada siapapun yang nemanin mereka kayak gitu. Terus juga bisa aja sih kalau mungkin itu gambarin kalau si cewek tadi itu atau ya itu dia tuh atau si temannya dari yang berplastik itu meninggal gitu loh karena kena COVID. Terus dia itu kayak sedih gitu kan, ini orang yang datengin itu ke pemakaman itu, ke kuburan itu, jadi dia tuh kayak yang depresi, sedih, kehilangan gitu. Kayak nonton aku gini deh,
kalau kita lihat di berita gitu ada orang yang meninggal karena COVID gitu, pasti kita semua ngerasa kayak sedih gitu kan. Gimana sih rasanya kalau kita di posisi itu, kalau kita di posisi keluarganya kehilangan orang yang kita sayang gitu karena penyakit yang ganas kayak gini. Terus kita pun di saat terakhirnya beliau kita nggak bisa nemenin, pasti kan sedih kayak yang benar-benar aduh hancur banget gitu kan. Nah mungkin adegan ini tuh menggambarkan hal yang seperti itu. Kemudian ada adegan lagi selanjutnya, itu adegan dimana mereka itu si dua orang yang berplastik itu kayak nari-nari gitu di warkop gitu ya kan, kayak warung kopi gitu, kayak semacam kafe gitu. Mereka kayak nari-nari gitu. Menurut aku itu apa ya, mereka tuh kayak ya itu tadi, mereka ingin kebebasan, mereka ingin melepas rasa sakit yang mereka rasakan, baik itu dari rasa sakit fisik, rasa sakit mental gitu, dan semuanya gitu. Mereka ingin melepaskan semua itu, mereka ingin bebas seperti biasanya, mereka ingin yang sakit ingin sembuh, yang nggak sakit itu ingin bebas seperti biasanya, seperti itu sih menurut aku. Nah, terus kan di endingnya itu kan mereka berpelukan ya. Menurut aku di situ adalah part yang paling gimana gitu ya menurut aku, karena menurut aku di situ mereka berdua tuh kayak gambarkan kalau kita semua itu harus saling menguatkan gitu. Karena apa ya, ini tuh adalah ujian gitu ya yang paling besar yang kita alamin gitu di awal 2020 gitu. Jadi kita harus bisa sama-sama nguatin satu sama lain. Kita harus bisa, ya oke lah, kita harus taat sama aturan dari pemerintah, karena dengan itu mungkin yang terbaik di rumah aja gitu. Walaupun sebenarnya itu sulit, cuman ya ya gimana lagi sih, kita juga nggak ada pilihan juga kan. Jadi ya udah gitu. Jadi menurut aku seperti itu, mereka saling menguatkan. Kita bahas dari adegannya, sekarang kita bahas dari sisi yang lain. Secara keseluruhan ini teater ini udah bagus ya menurut aku gitu. Terus dari musiknya menurut aku udah sesuai sama teaternya, karena kan kayak yang awal tuh kayak slow, yang melodi horor gimana, kemudian nadanya terus naik terus di tengah-tengah itu musiknya tuh yang kayak boom gitu kan, yang musik instrumen rock yang serem-serem gimana gitu loh. Sesuai sih sama keparanoidan ini gitu loh dalam teater, sesuai. Suasananya sih sangat mendukung kan, kayak ada suasana yang gelap-gelap, kayak ada warna-warna yang kayak apa sih, lampu-lampu yang biru, terus yang ungu, yang biru, yang dalam ruangan gelap itu loh. Itu menurut aku tuh kayak kesan paranoidnya tuh tampak banget. Kemudian kalau tempatnya sih mendukung sangat, karena kan di tengah keramaian, kemudian di tempat yang gelap kayak gitu, yang kayak tempat sunyi gitu. Kemudian ada yang di kuburan, kemudian ada yang kayak di warkop, kayak warung kopi yang di cafe itu. Jadi katanya tuh macem-macem, dan itu semuanya tuh apa ya, nyambung terus sesuai gitu loh. Kemudian dari alurnya tuh melakukan kayak alur yang maju gitu kan, karena dari awal yang kita harus hati-hati nih sama corona nyebarnya kayak gini, terus gimana proses kayak corona itu nyebar apa sih kan ada, terus kayak asumsi-asumsi yang di pikiran masyarakat kayak gitu kan tentang adanya pandemi ini tuh kayak gimana kan, di tengah-tengah part itu ada yang kayak gitu. Kemudian yang kita harus nyiapin APD kayak gitu itu. Kemudian ada yang part dimana yang akhirnya meninggal, terus yang akhirnya kayak berusaha melepas beban gitu, yang kayak bisa dibebasin aja lah ini, ya udah ya pikirannya kayak gituin aja kan, di endingnya seperti itu. Jadi semuanya tuh kayak runtut gitulah. Kemudian dari sisi budaya, karena di awal tuh kan ada yang pakai topeng, nah itu kan kayak topeng tradisional Jawa gitu kan. Jadi menurut aku tuh ada sisi budayanya gitu loh, walaupun ini teater modern, so itu bagus. Ini kalau dari sisi psikologinya sih tentunya dapet ya, karena kan emang paranoid gitu ya, kesan takut-takutnya tuh terlihat banget di setiap adegan, di setiap karakter yang dibawakan oleh pemain itu ada. Kemudian dari sisi sosiologi sih, interaksinya sih di dalam teater itu bagus. Kemudian sosiologinya yang ditampakkan oleh pemain itu ya, mereka tuh chemistry-nya tuh kayak dapet gitu, saling berkesinambungan seperti itu sih ya. Terus untuk pemainnya gitu, perwatakannya kayak gitu, kayak penjiwaannya, pembawaannya itu semuanya tuh
dapet banget, feelnya dapet, apalagi yang si cewek paranoid gitu kan, kayak yang kayak gitu, yang macam yang kayak takut gimana gitu tuh ada dapet, itu ada dapet yang itu belum dapet banget feelnya, aduh banget ya ngomongnya. Kemudian apa ya, terus kostumnya sih unik ya, simple tapi dilihat itu bagus gitu loh. Kan ada yang cuma plastik gitu yang pakai topan gitu, itu menurut aku tuh unik terus bagus gitu deh, dilihatnya kayak oke, unik. Kemudian dari sisi apa lagi, oh ya, tambahan ya, menurut aku yang awal masuknya teater ini gitu kan cuma tulisan pandemi paranoid 19 gitu kan, sama backgroundnya hitam. Menurut aku sih fontnya tuh kurang seru, cuma putih gitu. Menurut aku bagus lagi kalau fontnya tuh yang ada efek-efeknya gitu loh, jadi itu mungkin bisa lebih buat orang penasaran gitu, wah ini judulnya awalnya udah gini, kira-kira nanti ceritanya bakal kayak apa, ininya gimana ya, kayak gitu. Atau mungkin nggak cuma tulisan sih, atau mungkin kayak awalnya tuh kayak apa gitu, mungkin tuh lebih bagus. Terus menurut aku sih bagus lagi nih kalau ada kayak apa ya, narasi gitu, kayaknya bagus kali ya, atau ditambahin kayak ada prolog, ada epilog, kan bagus gitu ya, awalnya kayak gimana, ada yang ngomong nah gitu tuh, sampai gambar-gambar yang menyedihkan, atau cuma tulisan apa kayak gitu, ada narasi apa gitu, mungkin gimana gitu ya, mungkin rasanya kayaknya sih bagus, cuma atau lagi ya. Kemudian sih pemilihan semuanya sih udah bagus ya menurut aku. Terus transisi antara adegan satu adegan lain juga nyambung ya, bagus kan, cuma background hitam, sudah musik sound yang ngalun-ngalun gimana gitu kan, yang horornya itu mengalun-ngalun gitu. Terus di situ juga ada kayak suara monster yang kayak gitu, jadi kayak kesannya takut gitu loh, jadi waduh ini gini, terus habisin adegan apa, jadi buat penasaran, waduh ini udah sama sih, kira-kira habisin adegannya kayak gimana, jadi ya buat kesan penasaran gitu ada. Kemudian endingnya itu menurut aku udah bagus, cuman kayak kurang seru sih, mungkin bisa dibuat yang lebih kayak nggak ketebak gitu loh, yang buat kita kayak oh kayak gitu loh, mungkin lebih bagus. Kemudian pastinya kalau untuk teater ini mungkin yang harus kita fokusin tuh ya kayak pemilihan tempat shoot gitu ya, karena ada yang kayak shootnya tuh kayak yang kurang deket, yang ada yang kejauhan, yang kayak gimana, menurut aku sih gitu. Terus ada yang masih kadang kameranya kayak goyang-goyang, kayak nggak fokus gitu ke pemain tuh ada. Jadi sih harus penempatannya si kameranya harus tepat gitu loh, harus yang benar-benar kayak fokus, yang benar-benar kayak dipilih spot yang bagus gitu, kira-kira angle-nya nanti kayak gimana nih yang bagusnya nanti dapetnya, harus diperhatiin banget. Terus oke, apa lagi ya, oh ya, teater ini tuh ada adegan yang kayak menurut aku agak gimana gitu, yang waktu si virus tuh duduk di tengah-tengah antara perempuan sama laki-laki. Nah si dua orang ini kayak candidnya kurang dapet gitu, kayak kesannya masih sadar kamera. Ya oke lah, mereka emang bukan pemain profesional gitu ya kan, bukan pemeran teater ini yang apa ya, oke salah maksud aku dua orang itu bukan anggota dari Kamar Teater Art ini gitu kan, orang luar gitu kan ya kayaknya itu. Cuman ya kalau dibuat mereka berdua bisa candid beneran sih kayaknya lebih bagus ya, karena masih kayak curi-curi pandang ke kamera gitu. Terus oke, itu aja sih kayaknya ya, selebihnya kayaknya sih udah bagus menurut aku. Terus kalau amanatnya sendiri dari si teater ini menurut aku tuh adalah kayak kita tuh nggak boleh yang terlalu parno, terlalu takut berlebihan gitu. Tahu-tahu aku nanti kalau aku mati gimana, kalau aku nak gimana, kalau aku mati terus aku kenapa gimana, terus hidup aku nih gimana, masa bergantung sama orang lain, bergantung sama pemerintah ini, tapi sembakonya belum datang, terus aku makan apa, aku gimana gini. Kita nggak perlu mikir yang kayak gitu. Oke, emang tuh emang kepikiran pasti ya, cuman jangan sampai yang kita benar-benar kayak takut yang sampai kayak depresi, stres yang sampai gimana gitu loh. Jadi emang takutnya tuh yang jadi sewajarnya aja gitu, kita serahkan semua sama yang di atas gitu, kita berdoa, kita berusaha, dan pastinya harus taat sama peraturan pemerintah kan.
mungkin itu yang terbaik, cuma kita kan nggak tahu ya, atau ini segala konspirasi belaka atau gimana. Tapi intinya ya udahlah, kita jalanin aja, kita percaya aja sama mereka, mungkin ini yang terbaik buat memutus rantai covid ini gitu. Jadi dari teater ini kan udah bisa nyuguhin kan gimana sih masalah yang timbul gitu kan di tengah pandemi ini. Jadi kita harus bisa nyikapi itu dengan baik, karena yang rasa sedih, yang rasa sendiri, yang rasa capek, yang rasa kayak bosan di rumah itu nggak cuman kita aja, tapi semua orang.